Ada orang berkata bahwa baptisan air itu nggak penting. Ada orang berkata bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan. Jadi lakukan baptisan air atau tidak melakukan baptisan air itu sama saja. Tetapi kalau misalkan baptisan air itu tidak penting, ngapain Tuhan Yesus dibaptis? Dia Tuhan, tetapi ternyata dia pun itu melakukan baptisan air. Nah, kalau demikian, apakah itu tidak penting? Makanya salah ketika ada orang berkata bahwa melakukan baptisan air atau tidak melakukan baptisan air itu sama saja. Itu tidak benar. Itu kedengaran bagus tetapi sebenarnya menyesatkan. Yang benar adalah, saudara, kita wajib melakukan apa yang Tuhan contohkan. Ada orang juga mengatakan bahwa nggak penting baptisan air atau baptisan itu tidak menyelamatkan. Yang penting melakukan firman. Itu kan kedengaran benar tetapi sangat menyesatkan. Dia bilang bahwa baptisan air itu tidak penting untuk dilakukan, tetapi yang paling penting melakukan firman. Saya mau bertanya, apakah baptisan air itu bukan firman Tuhan? Baptisan air itu adalah firman Tuhan. Makanya Matius 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17, di mana ketika Yohanes mulai membaptis di Sungai Yordan, dan kemudian datang Yesus pada waktu itu untuk meminta dirinya dibaptis oleh Yohanes. Dan apa yang dikatakan oleh Yohanes? Dia berkata bahwa seharusnya Yohanes ini yang datang kepada Yesus dan kemudian Yesus membaptiskan dia. Tetapi pada kenyataan apa yang Yesus katakan? Yesus katakan, biarlah kita menggenapi seluruh kehendak Allah atau kehendak Bapa. Jadi saudara, baptisan air itu adalah firman Tuhan. Jadi jangan ngaco. Tema khotbah saya pada kesempatan ini adalah 7 tingkat iman untuk mencapai kedewasaan penuh atau mencapai kesempurnaan gereja. Firman Allah di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48 dikatakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu di sorga adalah sempurna. Jadi kalimat atau permintaan untuk gereja Tuhan, orang percaya untuk dapat mencapai kepada kesempurnaan, itu adalah permintaan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pertanyaannya saudara, apa 7 tingkat iman itu atau apa 7 langkah iman itu untuk membawa gereja Tuhan kepada kedewasaan penuh atau kepada kesempurnaan? Yang pertama adalah mendengar firman Allah, percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Bapa di sorga untuk manusia bisa memperoleh keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Yesus berkata, Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang akan sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Aku. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 pun berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah atau kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya, sekali lagi orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya orang harus mendengar berita tentang firman Tuhan, tentang Kristus. Oleh karena itu, Paulus mengatakan kepada jemaat Roma dalam Roma 10 ayat yang ke-17, iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi sekali lagi, bagi kita tidak akan mungkin untuk dapat mencapai kedewasaan penuh apabila kita tidak mendengar firman, tidak percaya kepada Kristus, dan tidak menerima Dia di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi langkah yang pertama adalah mendengar firman Allah, percaya dan terima
Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua atau langkah yang kedua adalah menyesal dan bertobat, atau sadarlah dan bertobatlah. Mengapa? Karena Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19, di sana dikatakan bahwa sadar dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Tidak akan ada kedewasaan penuh di dalam kehidupan kita. Tidak akan mungkin kita mencapai kesempurnaan gereja apabila masih ada dosa di antara kita. Jadi tidak akan mungkin, saudara, kita akan mencapai kepada kesempurnaan jikalau ada dosa di dalam hidup ini yang tidak dihapuskan. Lewat kita bertobat, maka dosa-dosa kita itu akan dihapuskan oleh Tuhan. Makanya firman Allah katakan sadar dan bertobat. Dan mungkin ada orang berkata, saya kan tidak berbuat dosa, saya kan tidak berbuat salah, saya tidak pernah berbuat kejahatan. Saya mau katakan bahwa ketika seseorang berkata bahwa dia tidak pernah berbuat salah, dia tidak pernah berbuat dosa, maka dia sudah menjadikan Tuhan sebagai pembohong. Dia sudah berdusta. Karena sesungguhnya Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Makanya tidak ada manusia yang terlahir tanpa dosa, dan tidak ada manusia yang tanpa dosa. Makanya perlu, saudara, untuk bertobat. Dan ketika mereka bertobat, Alkitab katakan dosa mereka itu dihapuskan. Oke, yang ketiga atau langkah iman yang ketiga adalah mengeluarkan buah-buah pertobatan. Saudaraku, pertobatanmu akan menjadi sia-sia apabila engkau tidak mengeluarkan buah-buah pertobatan. Ya, apalagi kalau engkau masih hidup di dalam dosa, maka sia-sia akan pertobatan saudara. Oleh karena itu kita perlu membuktikan, perlu mengeluarkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Bahwa kita sudah betul-betul bertobat. Apa buah pertobatan itu? Yang pertama, buah pertobatan ketika engkau mulai tekun beribadah. Ketika engkau mulai tekun berdoa, ketika engkau mulai tekun berpuasa, ketika engkau mulai tekun berkorban, ketika engkau mulai tekun melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu bukti bahwa engkau mengeluarkan buah-buah pertobatan. Dan Alkitab berkata, jika kita tidak mengeluarkan buah pertobatan, Lukas pasal 3 ayat 8, 9, 10, di sana ada kapak yang sudah tersedia di bawah pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, atau setiap orang percaya yang tidak mengeluarkan buah-buah pertobatan, maka mereka akan ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Jadi bagaimanapun kita, siapapun kita, ketika kita berkata bahwa saya sudah bertobat, maka engkau wajib mengeluarkan buah-buah pertobatan. Langkah iman yang keempat adalah melakukan baptisan air selam. Ya, ada orang berkata bahwa baptisan air itu nggak penting. Ada orang berkata bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan. Jadi lakukan baptisan air atau tidak melakukan baptisan air itu sama saja. Tetapi kalau misalkan baptisan air itu tidak penting, ngapain Tuhan Yesus dibaptis? Dia Tuhan, tetapi ternyata dia pun itu melakukan baptisan air. Nah, kalau demikian, apakah itu tidak penting? Makanya salah ketika ada orang berkata bahwa melakukan baptisan air atau tidak melakukan baptisan air itu sama saja. Itu tidak benar. Itu kedengaran bagus, tetapi sebenarnya menyesatkan. Yang benar adalah, saudara, kita wajib melakukan apa yang Tuhan contohkan. Ada orang juga mengatakan bahwa nggak penting baptisan air atau baptisan itu tidak menyelamatkan. Yang penting melakukan firman.
Itu kan kedengaran benar tetapi sangat menyesatkan. Dia bilang bahwa baptisan air itu tidak penting untuk dilakukan, tetapi yang paling penting melakukan firman. Saya mau bertanya, apakah baptisan air itu bukan firman Tuhan? Baptisan air itu adalah firman Tuhan. Makanya Matius 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17, di mana ketika Yohanes mulai membaptis di Sungai Yordan, dan kemudian datang Yesus pada waktu itu untuk meminta dirinya dibaptis oleh Yohanes. Dan apa yang dikatakan oleh Yohanes? Dia berkata bahwa seharusnya Yohanes ini yang datang kepada Yesus, dan kemudian Yesus membaptiskan. Pada kenyataan apa yang Yesus katakan? Yesus katakan, biarlah kita menggenapi seluruh kehendak Allah atau kehendak Bapa. Jadi saudara-saudara, baptisan air itu adalah firman Tuhan. Jadi jangan ngaco. Orang suka bilang bahwa baptisan air itu tidak menyelamatkan. Yang paling penting lakukan firman. Ingat, baptisan air itu juga adalah firman Tuhan. Jadi gereja Tuhan, orang percaya harus melakukan firman Tuhan. Jangan sampai saudara, Alkitab berkata Matius 7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tetapi mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Engkau boleh bernubuat, engkau boleh mengusir setan, bahkan engkau boleh menyembuhkan orang. Tetapi kalau engkau tidak melakukan firman Tuhan, firman Allah berkata, Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, saudara. Jadi sekalipun kita sudah nampak kelihatan hebat, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan, mengabaikan salah satunya baptisan air, jangan berkata hebat. Ya, tetapi yang benar adalah kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kehendak Bapa. Dan baptisan air itu adalah salah satu daripada kehendak Bapa. Jadi salah, sesat jikalau ada orang mengatakan bahwa baptisan air itu tidaklah penting. Sekali lagi saya mau katakan, baptisan air itu sangat penting. Dan tentunya baptisan yang akan kita ikuti itulah baptisan yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana di Sungai Yordan dia melakukan baptisan air. Baptis dalam pengertian bahasa Inggris, baptis yang artinya dipermandikan. Orang kalau mandi berarti basah keseluruhan tubuhnya. Tetapi kalau cuman kepala, cuman wajah yang basah, itu bukan mandi, tetapi cuci muka. Makanya kita perlu untuk melakukan baptisan air selam. Selanjutnya, langkah iman yang kelima untuk mencapai kedewasaan penuh adalah alami baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Karena dengan mengalami baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus, maka saudara, engkau akan mengalami kelahiran kembali di dalam roh. Makanya Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima, Yesus berbicara tentang kelahiran kembali daripada air dan roh. Jadi ketika seseorang maaf, mengalami baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus, itu artinya dia mengalami kelahiran kembali, saudara. Nah, orang yang mengalami kelahiran kembali oleh karena Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menolong dia. Firman Allah berkata Roh Kudus itu sebagai penolong, menolong untuk membantu kita mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Kisah 1 ayat 8. Apabila Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa, saudara. Dan kuasa yang ada di dalam diri kamu, Alkitab katakan itu lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Dan Roh Kudus itu pun akan membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak tahu harus berdoa bagaimana. Roh Kudus itu membantu kita mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma pasal 8 ayat yang ke-26.
Bahkan terlebih Roh Kudus pun akan membantu kita untuk menuntun kita kepada pemahaman akan kebenaran. Kita tidak mengerti tentang kebenaran, tetapi oleh Roh Kudus Dia akan tuntun kita dari kebenaran sampai kepada kebenaran. Karena kebenaran firman Tuhan ini pun kebanyakan salah ditafsir. Ketika ditafsir, saudara, orang tidak akan banyak kali mendapatkan pengertian daripada maksud Tuhan yang sebenarnya. Firman Allah kalau menurut saya itu tidak boleh ditafsir. Ketika kita menafsir firman Allah, maka tentunya kita bisa salah. Karena tafsir itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Tetapi firman Allah akan benar 100% jika kita berdoa dan Tuhan mengungkapkan rahasia daripada kebenaran firman itu. Maka kita akan menemukan kebenaran yang seperti dimaksudkan Tuhan, bukan kebenaran yang seperti dimaksudkan manusia. Karena ada 3 kebenaran yang perlu kita pahami. Ada kebenaran Tuhan, ada kebenaran dari sudut pandang iblis, dan ada kebenaran dari sudut pandang manusia, saudara. Jadi semua kelihatan benar, tetapi dari sudut pandang mana? Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, sudut pandang Tuhan, kadang-kadang kebenaran kita salah. Ada amin? Jadi kadang-kadang manusia salah menafsirkan firman. Tetapi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan membantu kita, menerangkan kepada kita tentang kebenaran. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27, pengurapan yang ada di dalam dirimu itu yang akan mengajar engkau. Dan ajarannya itu dikatakan tidaklah palsu, saudara, tetapi benar. Jadi Roh Kudus membantu kita mengerti akan kebenaran, menuntun kita kepada kebenaran, dan menghibur kita. Bahkan terlebih, oleh karena Roh Kudus, Dia akan menuntun kita sampai kepada pendewasaan penuh, atau sampai kepada kesempurnaan gereja Tuhan. Jadi sangat penting untuk mengalami baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Kisah 2 ayat yang keempat dikatakan, orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka dia akan berkata-kata dengan bahasa yang baru, bahasa yang dia tidak mengerti, bahasa yang diberikan oleh Roh untuk mengatakannya. Penting harus digarisbawahi bahwa diberikan oleh Roh untuk mengatakannya. Artinya bahasa Roh itu tidak diajarkan dan tidak dipelajari, saudara, ya. Tidak ada pelatihan bahasa Roh, tidak ada sekolah bahasa Roh, tidak ada teologia pembelajaran bahasa Roh, tidak ada, saudara. Bahasa Roh, sekali lagi, itu diberikan oleh Roh Kudus untuk kita mengatakannya. Itu bahasa Roh. Tetapi kalau dipelajari, itu bukan bahasa Roh, saudara. Itu bahasa manusia. Ya, itulah tanda bagi orang-orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Langkah selanjutnya untuk mencapai iman yang dewasa atau kedewasaan penuh adalah mengalami karunia-karunia Roh Kudus, jawatan Tuhan, dan kemudian buah-buah Roh Kudus. Gereja Tuhan, orang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, maka dengan sendirinya, saudara, apabila persekutuan mereka itu dijaga, dipelihara, selalu artinya ada hubungan dengan Tuhan, maka kepenuhan Roh Kudus itu akan melahirkan karunia-karunia Roh Kudus, seperti yang dijabarkan oleh firman Allah dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Di sana ada 9 karunia Roh Kudus, dari karunia hikmat, karunia marifat, membedakan roh, kemudian karunia iman, mujizat, kesembuhan, karunia bahasa roh, karunia nubuatan, dan karunia mengartikan makna lidah. Dan kemudian ada karunia tambahan jika kita perhatikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan tentang karunia mazmur atau nyanyian roh, karunia nubuatan atau karunia mengajar, kemudian karunia pernyataan atau karunia penglihatan, ditambah karunia mimpi, dan kemudian karunia bisikan. Jadi ada karunia tambahan, saudara, dan semua itu sekali lagi jika Anda perhatikan dalam 1 Korintus 12
Ya, ayat yang ke-11 itu diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan berdasarkan kehendak dan kemauannya. Artinya apa? Kita nggak bisa untuk berkata sama Tuhan, saya Tuhan pengen karunia ini, pengen karunia itu, saya pengen karunia kesembuhan, saya pengen karunia karunia mujizat, saudara. Tidak. Kenapa demikian? Karena Tuhan paling tahu, saudara, karunia mana yang tepat dengan keberadaan saudara, dengan sifat saudara, dengan kehidupan saudara. Karena takutnya dengan karunia bukan justru Anda semakin memuliakan Tuhan, tetapi justru Anda memuliakan dirimu sendiri. Misalkan ketika engkau terima karunia mujizat, karunia kesembuhan, bukannya memuliakan Tuhan, malah engkau mengangkat dirimu sendiri. Jadi Tuhan paling tahu karunia apa yang akan Dia berikan kepadamu. Tetapi yang pasti adalah ketika kita penuh Roh Kudus, maka dengan menjaga persekutuan kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya karunia-karunia Roh Kudus. Dan kemudian karunia-karunia Roh Kudus ini, itulah yang nanti akan menentukan jawatan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi karunia-karunia Roh Kudus itu akan menentukan jawatan roh yang akan Tuhan berikan. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11-12, pertama jawatan rasul, yang kedua ada jawatan nabi, yang ketiga jawatan penginjil, yang keempat adalah jawatan guru agama, dan kemudian jawatan gembala. Jadi ada 5 jawatan yang nantinya akan diterima oleh anak-anak Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, berdasarkan karunia-karunia yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Dan kemudian jawatan ini nanti akan beroperasi atau bergerak pada waktu hujan akhir. Tuhan. Dan kemudian kita dituntut Tuhan bukan cuma sampai kita memiliki karunia, tetapi kita dituntut Tuhan untuk mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Dengan menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami buah-buah Roh Kudus, kita akan mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Dan dengan menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, maka kita akan bisa mengeluarkan buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22. Di sana dijelaskan tentang 9 buah Roh Kudus. Yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemudian kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Ya, ada 9 buah Roh Kudus yang mana kita dituntut Tuhan untuk mengeluarkan buah Roh Kudus yang ada. Selanjutnya saudara, dengan menjaga hubungan persekutuan kita dengan Tuhan, dengan tetap mengeluarkan buah Roh Kudus dan menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, sampai pada ujung meterai yang keempat, maka kita akan disempurnakan. Sekali lagi saudara, kita disempurnakan, ya. Jangan sampai salah paham. Disempurnakan bukan hanya dengan serta-merta kita tiba-tiba jadi sempurna, tidak saudara. Untuk mencapai kesempurnaan itu dilakukan oleh Tuhan, dilakukan oleh Tuhan. Sekali lagi, bukan manusia kemudian tiba-tiba menyempurnakan dirinya sendiri karena sudah sampai pada tingkat 6, karena tingkat ke-7 adalah sempurna, tidak. Tetapi orang percaya ketika imannya telah mencapai tingkat yang ke-6, nanti pada masa dikatakan ujung meterai yang keempat, kita akan disempurnakan oleh Bapa di sorga. Dan setelah gereja Tuhan disempurnakan, maka gereja Tuhan itu akan menikah dengan Tuhan Yesus Kristus secara rohani. Haleluya. Jadi gereja Tuhan akan menikah secara rohani dengan Tuhan Yesus Kristus. Pernikahan ini bukan berarti seperti pernikahan antara manusia dan manusia, enggak saudara. Tapi ini berbicara suatu istilah penyatuan, di mana kita akan bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Namun diistilahkan dengan pernikahan.
ketika kita sudah menikah dengan Kristus secara rohani, dalam tanda kutip ya, maka status saudara dan saya adalah sebagai pengantin Kristus. Status ini sangat penting, saudara. Status ini, status pengantin Kristus, itulah yang nanti akan menjamin saudara dan saya terangkat pada meterai keenam atau tidak. Karena status pengantin inilah yang nanti akan mengalami keangkatan, saudara. Sedangkan mereka yang dikatakan bukan sebagai pengantin Tuhan, maka mereka tidak akan mengalami keangkatan. Dan kemudian status pengantin ini, saudara, atau status pengantin Kristus inilah yang nanti juga akan menentukan posisi kita pada waktu pesta perjamuan kawin anak domba. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-19, ayat 7, 8, dan 9. Pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Maka di situ kita akan berada pada posisi utama sebagai pengantin dan bukan sebagai dayang-dayang. Jadi sekali lagi, status pengantin Kristus itu sangat penting. Dan yang paling penting adalah dengan status kita sebagai pengantin Kristus, maka kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan Yerusalem baru. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk sampai selama-lamanya. Itu karena status kita sebagai pengantin. Tetapi kalau status kita bukan pengantin, kita nggak akan memerintah bersama Tuhan sampai selama-lamanya, saudara. Hanya pada waktu 1000 tahun masa damai saja. Artinya hanya 1000 tahun memerintah. Dan tidak akan memerintah di kerajaan dunia baru, Yerusalem baru. Karena hanya orang-orang yang dikatakan pengantin Kristuslah yang akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah, saudara, yang menjadi alasan kenapa kita harus bertumbuh menjadi gereja yang sempurna, gereja yang mencapai kedewasaan penuh. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk kita berusaha menjadi gereja yang sempurna. Dari tempat ini saya berdoa supaya ada kerinduan daripada saudara untuk memanfaatkan waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk mau bertumbuh di dalam kebenaran dan kemudian mengalami peningkatan iman sampai kita boleh menjadi gereja yang dikatakan gereja yang sudah dewasa, gereja yang sempurna, gereja pengantin Kristus.